dari Provinsi Sulawesi Tenggara Iya. kita memang ada nih. Aku juga bersama dengan teman-teman dari kampus lain. Berapa tuh, Kak? Sekitar 20 orang. Dan yang lolos? Ya pada saat 31.000 tuh kan, tapi yang lolos untuk ke top 100 cuman sebagian. Atau dengan kata lain cuman aku gitu. Wah, dari Sulawesi Tenggara. Wah, hebat sih. Sumpah, keren banget, sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, selamat datang di Cipras, Cerita Inspirasi Universitas Sulawesi Tenggara. Nah, saya Windy Putranda yang akan menjadi host untuk episode kali ini. Dan tentunya pasti kita kedatangan tamu nih yang narasumbernya sangat kece dan sangat menginspirasi bagi teman-teman, khususnya di Universitas Sulawesi Tenggara. Dan sedikit bocoran bahwasanya narasumber ini adalah Duta Pendidikan Talents One and top 5 Grand Finalist Duta Pendidikan of Singapore. Dan yang paling membanggakan lagi adalah mahasiswa ini dari Universitas Sulawesi Tenggara. Siapakah dia? Ayo disapa. Halo Kak, selamat siang. Halo Kak. Oke. Ya. Perkenalan dulu diri ya. Boleh ya. Oke, teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, izin memperkenalkan diri dulu ya. Aku Emil Fadli. Biasanya sih kalau teman-teman akrab aku atau siapapun itu memanggil aku dengan sebutan Emil. Halo Kak Emil. Halo juga Kak. Selamat datang di Cipras. Oke. Saat ini aku udah semester 2 yang insya Allah nih sebentar lagi bakal semester 3 program studi teknik geologi. Fakultas teknik. Wah, fakultas teknik, teknik geologi. Dan tentunya kuliahnya di kampus tercinta dong ya. Universitas Sulawesi Tenggara. Oke. Wah, teknik teknologi ya. Dan aku tahu tuh teknik geologi itu jurusan baru ya di Universitas Tenggara. Ya, keren banget sih, dan kamu termaksud mahasiswa first time sampai ke go internasional. Oke. Mengenai tentang duta pendidikan sampai di Singapura dan bahkan ke Malaysia ya. Iya, sempat. Aku mau tahu sih, dapat infonya dari mana sih Kak tentang ini? Oh ya, kalau dari info kan tahun lalu deh di Desember akhir pada saat aku baru aja menyelesaikan event Olimpiade Nasional. Iya, sempat baca CV-nya ya, sih. Yang bidang bahasa Indonesia itu aku memang tipikal anak yang nggak bisa diem nih, nggak boleh free dalam sebulan, harus ada event yang aku ikutin. MBTI-nya apa sih Kak? MBTI-nya introvert atau extrovert? Dua-duanya. Dua-duanya. Tergantung lingkungannya. Jadi pada saat itu aku coba scroll Instagram karena aku anaknya Instagramable banget, dan juga ngefollow akun-akun yang ngebagiin info-info event, baik itu beasiswa, lomba dan segala macem. Nah, 23 Desember 2023 tepat 23 Desember. Bener di tanggal 23 lewat event ini Duta Pendidikan, dan yang cukup menariknya para grand finalnya tuh bakal diundang ke Singapura. Dan itu semakin keren nih. Cukup internasional. Dan sebelum aku menjelajah lebih dalam, aku juga sempat baca-baca penyelenggaranya siapa, benar-benar lihat nomornya gitu kan. Ya, cuman itu sih jadi lewat kegabutan anak-anak yang anak rebahan ini gitu. Tiba-tiba dapat ini harus ikut nih. Benar. Betul sih. Terus Kak, selama Kakak jadi duta pendidikan, apa saja sih persiapan? Mulai dari berkasnya, dan otomatis kan pasti ada wawancaranya kan ya. Seperti di MBKM dia ada namanya survei kebinekaan. Survei kebinekaan itu wawancara online. Kalau untuk duta pendidikan nih apa saja sih Kak? Kalau di samping aku mempersiapkan berkas, wawasan aku, public speaking aku tuh benar-benar ngejaga mental. Kenapa aku ngejaga mental? Karena kita nggak bisa fokus dalam suatu event kalau pada suatu saat tuh mental kita down. Jadi di samping aku benar-benar mempersiapkan diri lebih matang, aku juga ngejaga mental aku biar nggak down. Mental health aku benar-benar aku jaga. Karena kalau kita dalam keadaan down dalam keadaan down itu biasanya mempengaruhi apa yang kita lakukan. Jadi benar-benar aku jaga mental aku kasih untuk mempersiapkan diri ke kancah itu yang benar-benar banget sih menurut aku. Iya sih, betul. Karena mental itu sangat penting sih. Mental. Tiba-tiba down, terus yang tadi kita mau excited tiba-tiba down kan nggak seru kan ya nanti pas presentasinya. Oke. Udah masuk nih, sudah ada di Singapura nih. Kan udah ada presentasi ya. Oke. Selama di Singapura itu apa sih pengalaman yang paling berharga dan paling penting nih? Pasti sebelum ke Singapura kan pasti kita urus paspornya dulu. Nah, apa gejalanya itu? Pengalaman, pengalaman ya, experience mungkin
sangat-sangat pengalaman cukup yang sangat besar nih, karena selain aku dapat menambah wawasan aku lebih luas lagi mengenai masalah pendidikan Indonesia, apa yang terjadi di Indonesia, aku juga bertemu dengan orang-orang. Bayangin 31.000 aku bertemu walaupun secara online. Setelah di top 100 aku bertemu dengan orang-orang yang kayak aku benar-benar hidup di tengah-tengah orang-orang yang berpikiran Orang-orang kritis hebat, gitu lah iya ya. sih. Jadi kalau kita ngobrol tuh nyambung-nyambung aja, Iya sih. karena kan orang-orang yang berwawasan oke lah ya dari segi pemikiran, dan vibes-nya tuh sumpah positif banget. Oh, Benar-benar auranya itu sehat ya. Oke. Ya Kak, dan juga masalah pengurusan paspor ya. Iya. Masalah Pasti paspornya ada. Kak, jujur Cerita honestly, cerita. kan paspor itu 2 bulan lah ya, atau ya 2 bulan sebelum pengumuman top 100 kita sudah memang diperingatkan dari pihak penyelenggaranya. Oke, pada saat itu aku coba cari kuota di kantor imigrasinya Kendari yang aku benar-benar udah jadwalin, karena aku tuh tiap bulan tuh nyusun jadwal biar nggak bentrok. Betul sih. Tanggal 12 sampai 15 aku harus ngurus paspor. Jadi harus padat banget jadwalnya. Benar. Jadi ternyata di Kendari nggak ada kuotanya. Aku juga udah sempat hubungin rektor untuk kasih solusi gimana. Katanya ada anak kampus yang bekerja di sana. Jadi mungkin bisa bantu, tapi ternyata enggak, karena memang kalau kita buat paspor harus ngantri. Serumit itu ya. ya. Setelah Lebaran baru adanya, dan aku berangkatnya Mei dan nggak bisa, dan nggak bisa ya. Alhasil lintas provinsi nih. Wah, kemana nih Sulawesi Kak? Selatan, ke Makassar. Jadi terjun langsung ke Makassar hanya untuk paspor ini. Cuman paspor itu, dan juga itu sekalian aku ambil mudik. Sekalian mudik karena aku jadi asli orang Makassar ya? Bulukumba sih Kak. Bulukumba. Sulawesi Selatan. Tapi aku ngerantau di sana. Di sini ngerantau. Ya. Jadi yang ngurus paspor sekitar 2 minggu di Makassar. Dan itu benar-benar sebuah effort ya. Bisa bilang, bisa diinget nih perjuangan aku bisa dapat gelar ini. Tapi alhamdulillah disupport langsung gitu sama pihak kampus. Wah, benar. Keren banget. Itu salah satu ya kendala selama Kak jadi urus duta pendidikan itu. Iya sih. Dan ini Kak mau nanya sih, selain negara Indonesia, ada negara apa aja sih? Kalau kan seperti titelnya ya, Duta Pendidikan Indonesia. Jadi Duta Pendidikan Indonesia. Duta Pendidikan Indonesia dari 38 provinsi memang kita ada masing-masing perwakilan. Ya kalau dari negara lain gak ada, yang ada itu cuman dewan jurinya. Oh, dewan jurinya langsung dari internasional. Ya, langsung dari kampus itu. FYI aku di grand final di National University of Singapore. Universitas terbaik nomor 1 di Asia dan nomor 8 di dunia. Wah, dia hebat. Ya itu bisa jadi. Aku juga sangat excited karena melihat kampus yang kita tuju tuh itu dan benar-benar kita bakal lihat sistem pendidikannya dia tuh gimana sih. Bisa nggak ya kita terapkan di Indo yang mungkin kayak kemungkinannya 3 dari 10 tapi nggak apa-apa. Bisa. Sudah terbaik sih ya, aku. Oke, jadi dari Sulawesi, dari Bali ada Bali. Pasti ada. Dari Bali, dari Indonesia Timur juga ada, Papua 2 orang, Malang, Jogja, Purwokerto, Bojonegoro, Sulawesi Selatan ada 5 yang lolos. Ada 5. Kalau Sulawesi Tenggara? Sekedar info nih ya Kak, dari provinsi Sulawesi Tenggara kita memang ada nih. Aku juga bersama dengan teman-teman dari kampus lain. Berapa tuh Kak? Sekitar 20 orang. Dan yang lolos? Ya pada saat 31.000 tuh kan, tapi yang lolos untuk ke top 100 cuman sebagian. Atau dengan kata lain cuman aku gitu. Wah, dari Sulawesi Tenggara. Wah, hebat sih. Sumpah, keren banget sumpah. Wah. Ya jadi kita juga benar-benar membersamai pada saat itu dari 20 orang ini gimana nih caranya biar kita semua 20 orang ini bisa tembus 100. Tapi namanya juga rezeki ya. Ini juga aku anggap sebagai bonus. Itu semaksud. Wah, gimana susahnya ya kan. Jadi aku anggap ini bonus. Jadi teman-teman dari kampus lain juga nge-support mati-matian sampai nge-share foto aku mati-matian gitu sih ya. Kalau dari masalah pesertanya ya lah ya. Iya. Jadi mewakili Sulawesi Tenggara. Benar. Wah, keren sih karena sendiri kan ya. Iya.
bersaing dalam Sulawesi Tenggara, terus tingkat Indonesia menuju ke Singapura, sumpah. Dan selain di Singapura nih Kak, kan pembahasannya tadi pengalaman selama di Singapura ya. Kalau selama di Malaysia itu apa Di ya? Malaysia kita kan pada saat ini udah mau balik 1 hari institut tour dulu di Singapura. Setelah itu studi kita tour. ya setelah itu kita ke Malaysia ke UKM University Kebangsaan Malaysia. Itu juga salah satu universitas terbaik di Asia, dan 1 hari itu kita full jalan-jalan ya, bukan Full full jalan-jalan. banget, tapi Iya ya, sih iya. sebenarnya. Dari rangkaian acara 5 hari ini yang paling senengnya tuh ya cuman Jalan-jalan. jalan-jalannya aja karena Tapi ada studinya juga kan iya, ya. benar. Jadi kita benar-benar ngelihat, ngebandingin lah sistem pendidikan Indonesia dengan Malaysia ataupun Singapura gitu. Dan aku ini FYI juga Kak, di Singapura tuh yang kerennya setiap sudut jalan itu dia ada perpustakaan. Oh, perpustakaan. Setiap sudut jalan. Jadi nggak ada alasan buat kita nggak bisa Nggak belajar. belajar. Ya, betul. Nah itu kerennya, itu membuat aku wah keren nih negara parah. Indonesia harus contoh nih. Bener-bener setiap jalan tuh ada perpustakaan. ada perpustakaan mininya, dan bukunya lumayan lengkap juga. Iya sih sebenarnya. Keren. Jadi teman-teman bukan hanya searching aja di Google atau di website lain, tapi belajar secara manual gitu di buku Iya, langsung. bener. Wah, keren. Selain di Singapura, di Malaysia nih Ya di Malaysia aku tidak begitu karena ya tapi pendidikannya juga cukup oke. Maka dari itu kita ke sana kan, ke UKM itu ya sama dengan yang kita lakuin di Singapura. Ya kita ngelihat gimana kelas-kelasnya. Jadi Malaysianya ke cuman UKM aja. Ya ke UKM juga. Dan ke apa sih namanya, Menara Kembar itu, Twin Tower. Yang lagi. Ya, Oh iya. yang menjadi ikoniknya Iya, ya. ikonik di Malaysia. Bener. Cuman itu sih Kak. Itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya nih, benefit. Ya, otomatis kan ya, pasti top 5 nih Grand Finals Duta Pendidikan ya kan. Apa sih benefit Kakak selama di Singapura yang pas Duta Pendidikan itu? Benefit Banyak ya, pasti ya. Aku nggak pernah ada ekspektasi bisa lolos top 10. Top 10. Top Wah, 100 itu udah bersyukur banget. ibu aku bilang udah wah banget. Nah top 100 itu kayak oke. Pas pengumuman malamnya itu top 10 aku udah pesimis karena kan itu pertama kalinya first time ketemu gitu. langsung dengan orang-orang hebat. Nggak bisa nyangkut top 10, masa anak culun ini bisa gitu kan. Tapi ternyata pas pengumuman kok bisa? Wah. Kok bisa gitu kan? Top 10 aku ada 4 cowok 5 cewek masuk top 10 itu. Dan salah satu pesaing aku dari tenaga pengajar kan gitu. Benefitnya juga pada saat aku karantina online, aku sempat sharing dengan Putri Indonesia 2023 dengan sharing ya? Dengan runner up Putri Indonesia 4 tahun 2019, Kak Helvanda sama Kak Farhan. Halo Kak. Halo Kak, mungkin bisa ya. saya halo. Jadi pada saat kan penyeleksiannya itu ada sekitar 2 bulan. 2 bulan. Ya, yang 1 bulan itu kita fokus materi online dan yang langsung bawain tuh mereka Putri Jadi Indonesia karantinanya itu online dulu. Iya, sebagian online, sebagian offline langsung. Jadi benefitnya selain bisa ketemu Putri Indonesia, ya sih banyak sih. ya kan, aku dengan juga orang-orang hebat juga. Dan juga aku benar-benar seperti yang aku bilang tadi, wawasan aku bisa semakin menyebar ke Indo dan bertemu orang-orang yang keren-keren sih gitu. Cuman oh iya ini Kak mau tanya, itu kan kemarin itu sempat aku lihat nih video-videonya presentasi gitu. Itu presentasinya apa ya Kak? Kalau di Mapres itu ada namanya gagasan kreatif. Nah itu pembuatan kreatif. Makalah kita sendiri yang buat. Jadi itu kayak karya ilmiah yang kami buat, penulisan kita sendiri. Kalau Kakak yang kemarin itu presentasinya tentang apa? Jadi salah satu masalah itu ya, masalah presentasi. Jadi salah satu tes ya atau salah satu tes itu dia memang dari pihak penyelenggara mengharuskan kita membuat project pitching. Oh, project pitching. Project pitching. Jadi apa yang akan kita kasih ke permasalahan-permasalahan Indonesia dengan sesuai daerah pengamatan masing-masing. Pada saat itu aku ambil daerah pengamatan tempat aku merantau, Pemala. Jadi aku habisin 3 hari buat ngefokusin apa sih yang menjadi masalah pendidikan di sana, apa yang perlu perhatian gitu loh.
Jadi setelah aku kaji lebih dalam, aku susun menjadi project pitch di PowerPoint. Jadi meneliti dulu Iya, di tempat meneliti itu. ya. Abis 3 hari aku kunjungin 3 atau 4 sekolah yang ada di sana, SD, SMP, SMA. Boleh nih spoiler dulu. Boleh. boleh spoiler dulu. Salah satunya itu kalau aku SMA 1 Kolaka. Jadi di sana kan seperti kita tahu nih sekarang sudah kurikulum merdeka. Iya. Kurikulum merdeka. Otomatis kita sebagai pendidik harus ikut dalam perkembangan zaman. Betul. Era teknologi kita nggak bisa lepas Artificial dari itu. intelligence. Ya benar. Jadi mereka belum mengupgrade media pembelajarannya. Padahal para guru-guru di sana tuh udah main Android, bahkan ada yang udah pakai iPhone, apakah segala macam. Jadi yang kurang bener-bener. pelatihan khusus Iya, gitu. Bener-bener. Dan setelah aku teliti ternyata kendala utama gurunya tuh dia kurang mengimplementasikan penggunaan internet ke dalam media pembelajaran. Padahal itu udah bisa top banget karena kan kita bisa akses dimanapun dan kapanpun kita mau kan. Iya Jadi sih, betul. jadi itu, dan juga itu bukan cuma 1-2 sekolah, hampir sekolah yang aku dapetin belum ada. Kurang minim Kurang. gitu. Ya, jadi siswa merasa bosan dong dengan cara belajar gitu. Itu Iya saja sih, dong Kak, ya kan? Kalau nggak ada media gitu. Iya, kan, benar-benar. lihat langsung. Jadi bosan. Tapi kan di setiap sekolah gitu kan pasti minim ada jaringan gitu ya. Iya, benar. Di tempat kakak pergi ini tuh jaringannya gimana? Cukup memadai. Oh, cukup memadai, berarti Sangat-sangat kurang memadai banget. minim Iya. pelatihan guru emang. Dan itu sih cuman ternyata kendala utama gurunya dia kurang implementasi masalah penggunaan internet ke dalam media sosial. Gitu. Jadi aku angkat itu. Nih dengar teman-teman, project pitching itu sangat penting untuk Bener. duta pendidikan nanti. Oke. pitching. Jadi itu kenapa termasuk dalam Iya. grand finalist sampai top Iya. 5 gitu. Sumpah, keren banget. Ya kan sebelum kita presentasiin secara langsung kita buat video Buat presentasi video. Oh, jadi take buat video dikirim. dulu. Iya, jadi para pihak penyelenggara tuh menyeleksi project mana sih yang bagus, yang oke, yang bisa benar-benar dilakuin, dan ternyata aku lolos di top 10 dan pas malam pengumuman top 10-nya tuh besoknya kita harus presentasi di depan top 100 dengan Iya, aku lihat para videonya keren. dewan juri. Wah. Pasti gugup kan ya. Nervous banget sih, Kak. 100 orang tuh. Iya, 100 orang. Jurinya tuh emang dari luar atau Dari di Singapura langsung. Oh, Singapura. Jadi nggak ada orang Indonesia gitu jurinya. Cuman dari pihak penyelenggara. Oh, pihak penyelenggara. Keren sih sebenarnya. Wah. Terus kayaknya kalau untuk harapan nggak boleh. Soalnya asik banget ceritanya. Kenapa deh? Boleh diceritain kok cerita-cerita gitu. Selama ini sih kan aku memang sangat-sangat bukan passion aku nih Kak Duta jujur nih. Aku literasi. Jujur aku sekarang lagi nulis buku novel. Dan sekarang udah pengajuan ISBN sih di penerbit. Jadi mau publik gitu ya? Iya, boleh. Sekalian promosi ya. Iya, boleh. Jadi aku penulis, judulnya tuh spill ya. Mau per tim atau per individu? Per individu. Oh, jadi buat paper gitu ya? Ya. Judulnya bisa banget. Rumah atau Luka. Ya, jadi untuk menceritakan kayak gimana sih kita sebagai second choice atau second option yang benar-benar ini bukan kisah keluarga ya, romantis ya, romantis. Jadi aku bukan kisah pribadi ya Kak, tapi aku benar mendongeng atau mengarang ya. Jadi ini tapi udah lama emang nulisnya gitu. Udah lama. Jadi ini menceritakan sosok orang yang spoiler ya, menginginkan kitab dengan raganya tapi tidak dengan hatinya. Oh, wah, bagus. Sad boy. Iya. Jadi pengalaman gitu. Ya, jadi gitu. simpan Ya, jadi cuman buku. Itu sih ya. Dan juga memang sih waktu zaman Covid aku SMA, aku juga sempat aktif dalam menulis novel online kayak di Wattpad gitu. Oh iya. Iya. Jadi soal duta bukan passion aku banget, tapi aku suka nge-explore diri aku. Sejauh mana sih kemampuan aku bisa berjalan. Itu Kak. Sekarang sih jadi another gitu, apalagi di Wattpad kan ya. Iya, di Wattpad. Selain dibayar juga. Benar. terus ada Itu salah satu penghasilan aku atau waktu sekolah SMA. wah, keren. Dan memang waktu SMA cuman aktif LKTI, esai. Pantas menang Olimpiade. Pantesan menang Olimpiade Bahasa Indonesia. Jadi kalau soal duta ini memang benar-benar pertama kali aku banget ikut Duta pendidikan. Iya sih, keren banget. passion duta dan alhamdulillah feedbacknya cukup baik. Iya sih. Makanya itu
gitu. Ini Kak, selain duta pendidikan, mau nggak ke duta genre gitu, duta Mau banget. Aku mau ekspor fokusin. duta pendidikan ini, bukan hanya duta pendidikan aja, aku harus ekspor ke duta-duta lain gitu. Aku targetnya tahun depan mau duta bahasa Sultra. Duta bahasa. Iya. Kemarin sempat pengumuman kalau Iya, nggak salah. udah ini dan pada saat itu sih memang udah ada yang nawarin aku, tapi pada Ikut saat yuk, itu gitu. aku masih menjalani event ini yang duta Duta pendidikan dan aku nggak bisa menjabat dua, maksudnya nggak bisa ngebagi waktu gitu. Jadi duta bahasa itu aku targetin tahun depan, insya Allah. Oke. Oke. Untuk harapan nih, untuk harapan. teman-teman, Oke. apalagi teman-teman Cipras kan ya, ada nggak sih harapannya gitu? Buat sobat Cipras nih ya, dimanapun kalian berada, Di rumah yang lagi nonton atau lagi di asik nih ya warteg. dengan ngobrolan kita. Harapan ya, mungkin dari harapan dari aku sendiri dengan aku memegang gelar duta pendidikan selama 1 dekade ke depan, aku sangat berharap bisa setidaknya at least bisa mengubah pendidikan Indonesia, walaupun dengan permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia seperti sarana dan prasarana yang kurang memadai, bahkan akses pendidikan yang kurang, terkadang tuh peran anak muda masih dipandang sebelah mata. Namun saya percaya dengan apa yang saya lakukan, saya bisa mengajak seluruh pemuda bahkan penjuru dunia untuk turut andil dan lebih peka terhadap permasalahan pendidikan di Indonesia. Dan teman-teman harus ingat, hal-hal kecil kalau kita lakuin secara bersama bisa berdampak besar. Jadi kenapa tidak? Jadi dan juga jangan takut buat berproses, karena proses itu bisa jadi sebuah pelajaran. Gagal, berhasil, itu cuman bonus. Buat teman-teman di sana, kalian jangan takut melangkah. Jadikan semua apa yang ada di diri kalian keluarkan, jangan introvert, karena justru introvert itu yang menghambat jalan kalian. Aku introvert tapi dipaksa ekstrovert. Oh gitu ya. Yeah. Gitu sistemnya. Iya sih sebenarnya. Karena kesuksesan itu mulai dari kegagalan. Iya, gitu benar. sekali. Dan salah satunya itu Emil. Dan aku dengar ini Emil ini ya kerja. Iya. Kerja di mana ya? Boleh tahu. Pokoknya salah satu tambang yang ada di Pomala, salah satu perusahaan tambang. Aku juga kerja karena waktu aku tamat tahun SMA kan 2022. 2022. Iya, tapi aku sempat nganggur dan juga kerja setahun di sana. Keren banget loh itu. Kerja sambil kuliah itu keren banget. Iya. Ambil ekstensi ya? Iya. Kalau ada kuliah lapangan mengharuskan ke kampus, oke aja sih kalau aku. Jadi ya kenapa aku senekat ini kerja sambil kuliah, di samping kerja sambil kuliah ikut lomba juga, karena aku pengen menghabiskan masa-masa mudaku dengan hal-hal positif. Justru aku menyibukkan diriku dengan hal-hal ini Kak, bisa menjauhkan aku dari hal-hal negatif. Jadi Gitu. yang namanya love gitu Iya. nggak ada ya, jadi fokus ke karir Ya dulu. benar, dan juga untuk orang tua pastinya. Gila sih. Pasti orang tua sangat bangga kan ya, so proud of you gitu. Bener. Kayak wah hebat, maba loh ini sampai ke go internasional. Yang Alhamdulillah, tadinya ya. yang minim pengalaman, tiba-tiba wah Emil Fadli sampai bawa kampus tercinta. Dan yang paling membanggakan tuh salah satu sendiri doang dari Sulawesi Tenggara. Itu sangat suatu kebanggaan menurut Dan aku. sempat gugup karena kalau aku gagal nggak ada pilihan lain nih kan. Jadi aku mati-matian buat bisa. Dan hasilnya wah Alhamdulillah. top 5 grand finalist nih guys. Oke. Terakhir nih. Udah Apa di sih? akhir ya. Iya di akhir. Tapi boleh juga kalau mau cerita. Oke, terakhir apa sih motivasi dan tips nih untuk teman-teman yang lagi nonton, yang lagi di rumah atau lagi di warkop ya? Apa nih tipsnya dan motivasi? Atau motivasi dulu deh baru tips. Motivasi kalau dari aku sendiri, aku memang seseorang yang yang sangat ambisius dalam hal pendidikan sih kan, baik pendidikan formal maupun non formal. Jadi dengan aku melihat banyaknya permasalahan pendidikan nih di Indonesia itu sangat miris jika kita pikirkan, makanya aku sangat termotivasi buat bisa mengubah itu, walaupun mungkin cuma 3 dari 10, tapi aku yakin setidaknya bisa berubah. Jadi tuh dari permasalahan itu aku termotivasi untuk mengangkat project pitching tersebut, dan semoga insya Allah program aku bisa berjalan 1 tahun ke depan
dan juga buat motivasi buat teman-teman, pokoknya kalian explore diri deh, karena kalau bukan kita siapa lagi? Katanya mau mewujudkan Indonesia Emas 2045 kan, dan pastinya cuman kita dong. Jadi mulai dari sekarang kita harus bergerak, ya bener, keluar dari zona bangun nyaman. nih, Iya betul, keluar dari zona, jangan rebahan mulu. Betul. Oh iya Kak, kan ini kan tips untuk teman-teman ya. Boleh tahu ini sebenarnya Duta Pendidikan itu dari naungan mana sih Kak? Dari naungan Yayasan Edukasi Harapan Indonesia, dan ini juga udah di bawah Kemendikbud. Mungkin boleh di searching, follow, kan teman-teman pasti ingin tahu ya. Boleh ada Instagramnya nggak? Ada. Bisa mungkin dipromosiin di sini. Leaders.co.id, dan sekarang tuh dia lagi buka program Lead and Learn. Jadi dia tuh semacam studi banding juga. Itu juga cukup keren. Kalau masalah Duta Pendidikan tahun depan ya mungkin sampai masa jabatan aku habisnya. Tapi jangan lupa ya teman-teman. Jadi kalian bisa cek-cek di Instagram leaders.co.id. Itu website juga ada ya. Iya, websitenya juga itu. Atau bisa teman-teman dari Universitas Sulawesi Tenggara atau teman-teman Cipras bisa langsung ke Kak Emil nih. Oke, terima kasih. Apa ya? Ini Kak, rencananya kalau sudah pengambilan Duta Pendidikan ini kemana saja selain Duta Bahasa ini? Kakak aktif nggak sih di organisasi kampus? Pengennya aktif, tapi sekarang kan aku masih bekerja, tapi tidak menutup kemungkinan di semester 4, start di 4 ataupun 3 aku udah mau fokus ke kampus. Aku benar-benar menggerakkan semua tubuhku nih buat kampus nih. Oh, jadi rencananya mau ambil reguler ya di semester 4? Iya. Dan pengen fokus ke program Merdeka. Pengen banget nih Kak. Rencana ambil pertukaran ya? Iya, pertukaran mahasiswa. Amin, semoga. Amin. Baik, mungkin itu aja ya perbincangan dan sharing session hari ini. Terima kasih banyak Kak Emil. Mungkin Duta Pendidikan ada slogannya gitu nggak? Ada dong Kak. Bisa dong diimplementasikan ke teman-teman. Izin menyuarakan ya. Duta Pendidikan Indonesia, buka pikiran, bentuk masa depan. Yeay, terima kasih banyak. Oh ya Kak, izin ada yang aku lupain nih. Boleh. Buat teman-teman Cipras. Aku juga sampai sejauh ini aku ingin mengucapkan banyak terima kasih buat dosen-dosen pembimbing aku, Kaprodi, Dekan, dan juga special thanks buat Pak Rektor, Pak Prof. Bapak Andi Bahrun. Terima kasih banyak Pak, kalau mungkin tanpa Bapak, tanpa dukungan, benar-benar effort kepada setiap mahasiswa, terkhusus saya sendiri, saya juga benar-benar mengucapkan banyak terima kasih Pak. Bimbingan, dukungan, effort, benar-benar 100% mendukung setiap mahasiswanya. Dan juga semoga semakin ke depan aku bisa menorehkan banyak prestasi buat kampus tercinta kita dong Kak, Universitas Sulawesi Tenggara. Dan juga special thanks buat My Mother. Halo Bu. Buat ibu aku. Anaknya hebat loh. Buat ibu aku yang ada di Bulukumba, Sulawesi Selatan, aku cuma pengen bilang terima kasih Bu sudah membiarkan anak bungsumu nih melangkah sejauh ini. Ya. Aku dengarnya. Dan juga terima kasih Bu tidak pernah menuntut aku buat ini itu, selalu mendukung langkah aku. Dan juga terima kasih buat tante aku yang di Tanah Rantau di Pemala yang sekarang sedang menjalankan ibadah haji. Ibu, Om, selamat menunaikan ibadah haji, semoga menjadi haji yang mabrur dan mabrurah, amin. Dan juga buat teman-teman yang mendukung aku sampai di sini, tanpa kalian war-waran like aku juga dan seluruh warga kampus, kita berhasil. Terima kasih. Oke, baik, mungkin itu aja kali ya. Terima kasih udah datang loh Kak, udah menyempatkan waktunya sampai kerja gitu. Emang paruh waktu ya, part time gitu kerjanya? Iya, part time. Terima kasih banyak loh Kak, udah terjun langsung ke sini, ke Cipras, meluangkan waktunya sangat luar biasa. Justru aku yang terima kasih banget loh Kak, udah ngangkat kisah aku nih menjadi dan bakal diposting di YouTube channelnya Cipras. Jadi buat teman-teman, harus aja kalau nonton. Harus nonton, wajib banget. Oke, mungkin itu aja kali ya. Oke, baik teman-teman, buat kalian yang mau mendaftar Duta Pendidikan bisa banget chat kayak Emil, bisa DM juga. Kalau nggak bisa di WA, bisa di Instagram. Izin ya promosi. Boleh. Iya, aku Fadli
_13. Jadi buat jangan dari lupa. teman-teman provinsi Sulawesi Tenggara nih, ayo dong, kita harus mengukir sejarah tahun Mentulan depan. aja. Ya, benar. Mentulan aja. Betul sekali. Oke. Mungkin bisa bisa disebutin jangan lupa like, subscribe, and Oke, buat teman-teman penonton nih di rumah dimanapun di luar negara, di jangan luar. lupa like, comment, And subscribe di YouTube channel YouTube Cipras Cipras. Sutra Cerita Inspirasi. Mari kita berkontribusi dan menginspirasi. Bye. Aku tutup dulu. Oh, boleh. Nggak apa-apa. Oke. Saya Windy Putri Hadina sebagai host Cipras untuk hari ini. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cipras, cerita inspirasi Universitas Sulawesi Tenggara.